Seringkali kita mendengar orang-orang percaya pada waktu dia mengalami masalah di dalam hidupnya, mereka selalu berkata, semua ini Tuhan izinkan terjadi, atau semua ini karena iblis. Saudara harus tahu, bagi orang percaya, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya hanya terjadi karena 3 hal. Yang pertama, karena kehendak Tuhan. Yang kedua, karena seizin Tuhan. Yang ketiga adalah karena seizin kita. Karena iblis tidak bisa menyentuh orang percaya. Iblis hanya bisa mencobai orang percaya karena 2 hal. Yang pertama, karena Tuhan izinkan itu terjadi. Seperti yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Pada waktu iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub, dan Tuhan mengizinkannya, dia baru bisa mencobai Ayub. Saudara bisa mendengar video saya tentang 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. Jadi iblis dengan kekuatan apapun tidak bisa menyentuh saudara tanpa Tuhan mengizinkannya terjadi. Tetapi yang kedua, iblis bisa mencobai saudara. Iblis bisa menyerang saudara karena saudara yang mengizinkan itu terjadi. Jadi sekalipun Tuhan tidak mengizinkan iblis mencobai saudara, kalau saudara membuka celah atau saudara memilih untuk iblis masuk di dalam kehidupan saudara, maka iblis bisa mencobai dan menyerang saudara. Jadi iblis hanya bisa menyerang orang percaya karena 2 hal, seizin Tuhan atau seizin saudara. Karena kita punya pilihan. Selama Tuhan tidak izinkan dan saudara tidak mengizinkannya, iblis tidak bisa mencobai saudara. Tetapi sekalipun saudara tidak mengizinkan, tapi kalau Tuhan mengizinkan, maka iblis bisa datang untuk mencobai saudara. Ada banyak hal yang terjadi bukan karena seizin Tuhan, tetapi karena saudaralah yang mengizinkan itu terjadi. Seperti apa contohnya? Misalnya, kalau saudara menjadi penanggung hutang bagi orang lain, padahal firman Tuhan sudah berkata di dalam Amsal 22 ayat 26, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Pada waktu Tuhan sudah melarang saudara menjadi penanggung hutang, tetapi saudara melakukannya pada saat orang itu tidak bisa membayar, lalu rumah saudara harus disita oleh bank, lalu saudara meminjamkan surat-surat berharga saudara kepada orang lain untuk digadaikan pada saat orang itu tidak bisa membayar, lalu rumah saudara disita oleh bank, itu bukan Tuhan izinkan terjadi, tetapi karena saudaralah yang mengizinkan itu terjadi. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Itu sebabnya Tuhan sudah memperingatkan kita lewat firman Tuhan. Pada waktu kita tidak mentaatinya, pada saat kita menerima konsekuensi karena ketidaktaatan kita atas firman Tuhan, maka itu bukan karena Tuhan izinkan terjadi, tetapi karena kitalah yang mengizinkan itu terjadi. Kalau ada seseorang lompat dari lantai 5 lalu jatuh dan mati, itu bukan Tuhan izinkan terjadi, tetapi Dia yang mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya. Pada saat saudara tidak berani berkata tidak kepada banyak orang demi menyenangkan mereka, pada saat mereka memanfaatkanmu sehingga kamu menjadi menderita oleh karena mereka, ini bukan Tuhan izinkan terjadi, tetapi engkaulah yang mengizinkan itu terjadi. Engkaulah yang mengizinkan orang-orang untuk memanfaatkanmu, untuk memperalat kamu, karena engkau tidak membangun benteng untuk bisa berkata tidak. Saat kamu suka berjudi sehingga engkau jatuh miskin karena perjudian, itu bukan karena Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi, tetapi karena engkaulah yang mengizinkan itu terjadi, karena engkau yang membuat pilihan. Pada saat seseorang berbuat dosa, lalu dia harus menanggung konsekuensinya. Ada seseorang yang mencuri, kemudian dia ditangkap polisi dan masuk penjara. Saudara masuk penjara bukan karena Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi karena saudaralah yang memang memilih supaya itu terjadi dalam hidup saudara. Bahkan iblis pun tidak akan bisa membuat saudara di penjara kalau bukan karena saudara yang mengizinkannya. Pada saat saudara mengundang perempuan untuk tinggal di rumah saudara, pada
padahal saudara sudah menikah, pada saat terjadi perselingkuhan, itu bukan karena iblis, bukan karena Tuhan izinkan terjadi, tetapi kitalah yang mengizinkan itu terjadi. Jadi bukan Tuhan yang izinkan itu terjadi pada hidupmu, tetapi karena kebodohanmu sendirilah yang membuat itu terjadi. Karena sekali lagi, iblis tidak bisa melakukan apapun terhadap anak-anak Tuhan selama kita tidak memberi kesempatan kepada dia atau tidak membuka celah untuk iblis bisa masuk dalam kehidupan saudara. Karena saudara tidak membaca firman, saudara tidak belajar hikmat yang Tuhan berikan lewat firman, atau saudara adalah orang yang memang tidak mau mentaati firman. Respon yang benar pada waktu kita membuat kesalahan dan kita harus menanggung konsekuensinya. Jangan berkata bahwa terima kasih engkau izinkan ini terjadi. Tetapi yang saudara harus lakukan adalah yang pertama, mengaku di hadapan Tuhan atas kesalahan-kesalahan saudara. Akui kebodohan saudara, akui dosa-dosa, ketidaktaatan dan kejahatan saudara di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati, minta ampun kepada Tuhan dan bertobat, dan minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberi saudara kekuatan untuk melewatinya, dan minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Karena Tuhan itu adil. Setiap apa yang kita lakukan harus kita tuai karena Tuhan adil. Lalu yang seperti apakah hal-hal yang itu adalah seizin Tuhan? Yang pertama, kalau ada masalah datang bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita, bukan karena kebodohan atau pilihan-pilihan kita, dan hal itu terjadi dalam hidupmu, maka berarti memang Tuhan izinkan itu terjadi. Yang kedua, saat saudara mengerjakan sesuatu, sudah hati-hati, tetapi ternyata salah. Saudara sudah sangat menjaga hidup saudara berbuat benar, tetap digosipin. Kalau saudara sudah berdoa, saudara sudah berbuat benar, tetapi yang jahat yang terjadi, itu berarti Tuhan yang mengizinkan terjadi. Karena tidak akan ada hal buruk terjadi tanpa seizin Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Bisa itu berupa yang pertama, untuk melatih kita berjalan dalam iman. Kedua, untuk membawa kita mengalami pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Yang ketiga, supaya kita bisa mengalami pengalaman mujizat. Hal-hal di luar kesalahan saudara tetapi harus terjadi, maka itu adalah seizin Tuhan. Baru saudara bisa berkata, God is in control. Kenapa? Karena Tuhan yang izinkan terjadi, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau segala sesuatu yang terjadi, masalah timbul bukan karena kesalahan kita, tetapi Tuhan izinkan terjadi lewat orang lain, lewat keadaan dan sebagainya, maka apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah mengucap syukur. Yang kedua, minta kekuatan Tuhan untuk bisa melewatinya. Ketiga, tanya kepada Tuhan hal-hal apa yang Tuhan sedang ingin ajarkan kepada kita. Yang keempat, tetap percaya karena Tuhan yang bertanggung jawab untuk hal yang Dia sudah mulai dalam hidup kita. Jangan lupa subscribe.